Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sodik, peserta Latsat CPNS tahun 2022. Hari ini bersama teman-teman dari kelompok 1, kami akan membahas tentang salah satu nilai-nilai dasar ASN, yaitu modul kolaborasi. Jadi, kolaborasi itu adalah salah satu dari nilai dasar ASN yang harus kita terapkan di instansi atau di lembaga. Kolaborasi tersendiri adalah sebuah kerjasama yang di dalamnya terdapat interaksi, kompromi, beberapa elemen yang berkaitan, baik individu maupun kerjasama dan lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung, yang menerima akibat dan manfaat. Kolaborasi bisa terjadi biasanya karena memiliki satu persepsi, satu kesamaan, satu kemauan, serta proses dan kejujuran. Banyak sekali manfaat yang sering kita dapatkan ketika kita menggunakan kolaborasi ini dalam sebuah pekerjaan. Yang pertama, mampu memudahkan memecahkan masalah. Masalah akan cepat selesai kalau misalkan kita membuat konsep ini secara kolaborasi. Lebih maksimal karena melibatkan berbagai insan dengan keterampilan dan pengetahuan yang beragam, sehingga masalah cepat terselesaikan. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis potensi diri. Jadi dengan cara kolaborasi kita akan mengetahui di mana kelemahan kita dan di mana kelebihan kita. Yang ketiga, saling berbagi ilmu. Sudah jelas ya, ketika kolaborasi nanti akan terdapat yang namanya interaksi, take and give, saling berbagi ilmu. Yang keempat, meningkatkan efisien pekerjaan. Dengan cara kolaborasi, pekerjaan akan lebih mudah terselesaikan secara singkat. Yang keempat, kemudahan untuk berkomunikasi. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semar ASN, bekerja dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Whole of Government atau disingkat dengan WOG. WOG ini adalah sebuah upaya pemerintah dalam mengintegrasikan antara lembaga-lembaga pemerintahnya, misalnya antara kementerian dengan kementerian atau lembaga-lembaga lainnya, untuk mencapai satu tujuan pelayanan publik yang maksimal. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kementerian ataupun lembaga-lembaga lainnya pasti memiliki visi misinya sendiri. Nah, terkadang itu menjadi visi misi itu programnya saling tumpang tindih antara pemerintah lembaga satu dengan lembaga lainnya. Nah, pendekatan WOG inilah yang dirancang agar lembaga-lembaga pemerintah itu dapat saling berkoordinasi atau berkolaborasi, bahkan bekerja sama sebagai satu kesatuan sesuai dengan visi misi masing-masing lembaga dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang maksimal. Sebagai contoh, kita ambil pengintegrasian antara Kemendikbud dan Kemendagri berkaitan dengan data nik siswa, sehingga khususnya untuk pendanaan BOS, sehingga tidak ada manipulasi data mengenai dana BOS, tidak ada penggelembungan dana BOS berkaitan dengan dana BOS karena nik siswa itu sudah terkunci tersinkron dengan data Kemendagri. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Whole of Government. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya peserta Latsat CPNS tahun 2022 angkatan 40. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai praktek dan aspek normatif kolaborasi pemerintah. Praktek dan aspek normatif kolaborasi pemerintah memberikan gambaran bagaimana dalam berperilaku kolaboratif. Perilaku kolaboratif dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Contohnya di lingkungan sekolah. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya perilaku kolaboratif, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Dalam konteks ini, perilaku kolaboratifnya yaitu bisa guru dengan guru atau guru dengan siswa. Begitu juga dalam suatu organisasi lain. Dalam suatu organisasi, agar terhindar dari konflik suatu masalah, maka perlu dibahas secara transparan.
Organisasi akan mendukung dan mendorong di setiap perbedaan pendapat, karena kontribusi perbedaan pendapat di sini sangat dihargai. Aktivitas kolaborasi antar organisasi dapat dilakukan yaitu dengan menjalin kerjasama informal, memberikan pelayanan, menerima pelayanan, memberikan peralatan, atau menerima peralatan. Proses yang dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu dengan membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur bahwa penyelenggara pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antara badan atau pejabat pemerintahan yang terlibat. Tanggung jawab terhadap tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada badan pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan. Hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sulistianto, peserta Latsar Angkatan 40 Provinsi Banten. Kali ini akan menyampaikan materi mengenai studi kasus kolaboratif atau praktek kolaboratif. Penerapan nilai dasar kolaboratif sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Mengingat adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang ada membutuhkan sebuah solusi penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama. Praktik kolaborasi salah satunya berhasil diterapkan oleh Bupati Kulon Progo dan Banyuwangi melalui inovasi program-program internalnya dan juga kolaborasi eksternal multi-stakeholder. Contoh praktik kolaborasi lainnya yaitu kerjasama yang dilakukan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Yogyakarta membentuk sebuah sekretariat bersama yang dinamakan Karta Mantul. Sekretariat bersama Karta Mantul ini berfokus pada pembangunan di berbagai sektor, contohnya penanganan sampah, penanganan air limbah, ketersediaan air jernih, jalan, dan drainase. Di dunia pendidikan, praktik kolaborasi pun terjadi antar sekolah. Contohnya yang terjadi di lingkungan kerja saya di SDN 1 dan SDN 2 Cipining, Kecamatan Curug Pitung. Diawali dengan komunikasi pimpinan sehingga membuat kesepakatan bersama untuk menjalankan program-program sekolah secara bersama. Demikian praktik kolaborasi yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.